berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya adalah cita-cita masyarakat adat. Berdaulat secara politik adalah menentukan sendiri tujuan hidupnya dan cara untuk mencapainya, menolak pemaksaan pihak luar dalam menentukan keputusan bersama melalui musyawarah adat. Mandiri secara ekonomi adalah tidak tergantung dengan pihak luar untuk memenuhi kecukupan hidupnya dengan menguasai, mengelola, dan memanfaatkan alam di wilayah adat melalui kerja gotong royong. Ini berarti mempertahankan kedaulatan, kemandirian, dan martabat masyarakat adat dimanapun mereka berada. Kedaulatan atas hak-hak yang sesungguhnya telah ada jauh sebelum negara ini berdiri, utamanya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya. Keberhasilan mewujudkan cita-cita masyarakat adat yang sejati ditentukan oleh beberapa faktor penentu. Gerakan masyarakat adat, akomodasi negara, dan tren politik ekonomi dunia. Aksi dan reaksi di antara ketiga elemen di atas akan menentukan nasib masyarakat adat. Mari bersama-sama memandang jauh ke masa depan, merentang sampai tahun 2024. Kita lihat 4 skenario yang berbeda tentang kondisi masyarakat adat di masa mendatang. Skenario pertama, pemerintah buruk, gerakan masyarakat adat lemah. Pemerintah tidak memahami akar permasalahan yang dihadapi masyarakat adat di tengah-tengah kuatnya cengkraman oligarki kapitalis atas penyelenggaraan negara. Pembangunan dimaknai sebagai peningkatan ekonomi semata, dan masyarakat adat dipandang sebagai penghambat pembangunan. Perampasan tanah dan wilayah adat, serta pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat meningkat. Masyarakat adat menganggap pembangunan sebagai bentuk invasi atas wilayah-wilayah adat. Situasi ini diperparah dengan melemahnya gerakan masyarakat adat. Pimpinan-pimpinan masyarakat adat justru marak menjual wilayah-wilayah adat menjadi boneka perusahaan, sementara generasi yang lebih muda terlanjur bersikap apatis dan sinis untuk bertahan menjadi bagian dari komunitas. Organisasi-organisasi non-pemerintah serta lembaga-lembaga donor yang selama ini mendukung gerakan masyarakat adat tidak lagi memprioritaskan program pengakuan hak-hak masyarakat adat. Akibatnya, program legislasi yang terjadi di tahun 2014 sampai 2015 dan beberapa peraturan yang berpihak pada masyarakat adat beserta wilayah adatnya hampir tidak ada yang terlaksana di lapangan. Pendampingan masyarakat adat pun diwarnai dengan tindak korupsi, tiadanya kepastian hukum, bantuan jangka pendek yang tidak tepat sasaran, dan seterusnya. Skenario yang kedua, pemerintah baik, gerakan masyarakat adat lemah. Pemerintah melakukan perannya dengan baik, kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang mengakui dan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat adat diterbitkan, bahkan sudah sampai pada tingkat undang-undang. Wilayah-wilayah adat dikembalikan ke masyarakat adat. Arah pembangunan di daerah disesuaikan dan ditujukan agar bisa mengakomodir dan mendukung kepentingan masyarakat adat. Hambatan jalinan antara kementerian dan lembaga, di pusat maupun daerah, coba diputus hingga memungkinkan kebijakan bisa berjalan dengan lebih lancar dan transparan. Namun sayang, inisiatif baik pemerintah ini tak mampu direspon dengan baik oleh gerakan masyarakat adat. Yang terjadi malah muncul banyak konflik horizontal baik di level organisasi maupun komunitas. Muncul banyak pihak yang adu klaim sebagai perwakilan masyarakat adat, mulai dari yang bergelar kepala daerah sampai dengan sultan. Berbagai organisasi masyarakat serta LSM-LSM yang selama ini kerap memperjuangkan hak-hak masyarakat menjadi kurang solid. Ini masih ditambah dengan masuknya perusahaan-perusahaan dengan program karitatifnya yang berusaha membujuk pejabat daerah baik legislatif, eksekutif, maupun aparat penegak hukum yang berhasil melemahkan advokasi masyarakat adat. Dampaknya gampang ditebak. Pengukuhan wilayah adat berjalan tersendat-sendat dan hak masyarakat adat pun terbengkalai. Skenario ketiga, pemerintah buruk, gerakan masyarakat adat kuat. Gerakan masyarakat kuat namun tidak mendapatkan respon seimbang dari pemerintah. Memang pada awalnya pemerintah memberikan banyak janji kepada masyarakat. Janji untuk mengakui keberadaan dan hak-hak adat, janji untuk mengembalikan kedaulatan wilayah adat kepada masyarakat adat,
janji untuk menyamakan visi pembangunan nasional dengan kepentingan masyarakat adat. Namun pada akhirnya tak satu pun dari janji-janji itu yang terrealisasi. Padahal gerakan masyarakat adat sudah membuka diri untuk dialog dan bermusyawarah. Kecewa dengan pemerintah, gerakan masyarakat adat akhirnya berubah menjadi sinis dan apatis. Demo menentang pemerintah muncul di mana-mana. Bentrok antara warga dengan aparat kembali marak. Skenario keempat, pemerintah baik, gerakan masyarakat adat baik. Yang paling ideal adalah saat kedua pihak sama-sama berperan aktif dan saling mendukung dalam mewujudkan visi masyarakat adat yang terakui, seperti yang bisa dilihat dalam skenario terakhir. Dalam skenario ini, negara beserta masyarakat adat digambarkan sebagai sebuah kapal besar dengan pemerintah sebagai nahkodanya. Sebagai nahkoda, pemerintah bukan hanya wajib mengarahkan kapalnya di tengah hantaman ombak dan kondisi cuaca untuk mencapai tujuan, namun juga harus memperhatikan kondisi dan kepentingan kapal yang dibawanya tersebut. Sebaliknya, masyarakat adat menyambut baik pendekatan pemerintah dan mendukung penuh program-program pembangunan sebagai perwujudan komitmen untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Tanah, wilayah, dan sumber daya yang selama ini menjadi objek pemodal dan sumber perputaran modal dari perusahaan-perusahaan besar kembali ke pangkuan masyarakat adat. Berbagai tipe hutan produksi dilegalisasi dan diadministrasi sebagai hutan adat. Bahkan di tahun 2024 sudah tidak ada lagi konsesi HPH dan HGU.